Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama Alfred Tony Polster. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Pendidikan SMK Mutiara Bangsa Riau, sekaligus sebagai mahasiswa PPK Daljab Batch 3 LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran uji kinerja pada jenjang pendidikan kelas 11 fase F dengan materi arti dan makna gereja dalam persekutuan terbuka. Mari dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Hari rumah sudah sarapan pagi? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Baik. Adik-adik sekalian, sebelum kegiatan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dimulai, marilah kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih kepada yang bertugas untuk memimpin kita dalam nyanyi lagu Indonesia Raya. Baik, saya persilakan untuk berdiri yang sopan, rapi dan disiplin. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih yang kita telah silakan. Baik, sebelum kegiatan belajar kita dimulai, saya ingin mengecek kehadiran dari adik-adik sekalian di kelas 11 DKV 6. Agustinus A. Jagung, sakit. Apriani Enangke, Avelina Cedian, Manoran, Celsiana Jubabun, Avianus A. Putra, Susana M. Jegia, Tarsiana Gune, sakit. Patriana Misiono, hadir. Justina Yeibur, Juliana Yeifa, sakit. Baik, untuk pertemuan ini hari yang sakitnya ada
10 orang. Semoga cepat sembuh yang 10 orang. Baik. Hadirin sekalian, hari ini kita akan mempelajari hadirin sekalian, hari ini kita akan mempelajari topik tentang arti dan makna gereja dalam persekutuan yang terbuka. Saya ulang sebutkan lagi. Hari ini kita akan mempelajari materi arti dan makna gereja dalam persekutuan terbuka. Adik-adik sekalian yang cantik dan yang ganteng, sebelum kita menjelaskan materi tentang arti dan makna gereja yang sebenarnya, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan. Di antaranya ini, siswa mampu memahami karya Yesus Kristus yang mengatakan tentang kerajaan Allah dan penerusnya oleh gereja, sehingga dapat mengembangkan hidup bersama dan bergereja sesuai dengan nilai cinta kepada Tuhan dan manusia. Ya, adik-adik sekalian, dalam mempelajari materi tentang arti dan makna gereja ini, siswa diharapkan mampu atau mencapai 4 kriteria ini. Dalam mempelajari materi tentang arti dan makna gereja, siswa dituntut untuk memahami 4 kriteria yang menjadi acuan, yang menjadi pedoman agar materi atau topik pembelajaran pertama ini bisa berjalan dengan baik. Bisa Pak? Bisa. Nah, tujuan pertama yang siswa harus tempuh adalah yang pertama, menjelaskan arti gereja yang sesungguhnya sebagai umat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Ayo. Kenapa tidak semangat? Yang ketiga, menjelaskan arti gereja menurut kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai ayat 47 dan 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 18. Yang keempat, menjelaskan konsekuensi gereja sebagai umat Allah dalam menghidup gereja bebas hati. Nah, 4 sampai yang materi ini yang harus dipahami oleh peserta didik. Sampai di sini bisa paham? Bisa? Yang berikut, di materi arti dan makna gereja ini, di situ ada 5 poin penting yang menjadi acuan dan harus dipelajari dan dipahami oleh peserta didik. Nah, ringkasan materi ini bertujuan untuk para siswa lebih fokus dalam mempelajari materi yang akan diberikan oleh guru.
Yang pertama, ringkasan materi yang pertama yang harus dibuat adalah arti dan makna Gereja. gereja. Yang kedua, gereja yang mengumat. Yang ketiga, gagasan baru dalam gereja umat Allah. Yang keempat, ciri gereja mengumat. Yang kelima, model-model gereja. Yang keenam, paham gereja hierarkis piramidal. Umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih dan bangsa terpanggil. Yang kedua, umat Allah dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk misi tertentu. Yang dimaksud dengan misi tertentu di sini adalah menyelamatkan dunia, sama halnya menyelamatkan umat Allah, atau menyelamatkan kita semua yang beragama Katolik. Yang berikut, hubungan antara Allah dengan umatnya dimeteraikan oleh sebuah perjanjian. Umat Allah harus mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta berjanji untuk tidak berbuat dosa dan mengikuti perkataan hati nurani untuk berbuat kebenaran sejati. Yang keempat, umat Allah selalu setia dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjadi. Dari keempat ciri gereja sebagai umat Allah ini, dengan demikian gereja sesungguhnya merupakan umat Allah yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Dari keempat yang disampaikan tadi, ciri-ciri dari gereja sebagai umat Allah, disimpulkan bahwa gereja sesungguhnya merupakan umat Allah yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Baik, sampai sini siapa? Yang kedua, gagasan baru dalam gereja umat Allah. Melanjutkan misi dan karya Yesus, pandangan gereja sebagai umat Allah membawa banyak gagasan baru. Antara lain, yang pertama, memperlihatkan historis gereja yang hidup. Ada yang tahu arti dari historis? Kata historis? Historis atau sejarah? Historis atau sejarah? Historis atau sejarah. Sifat historis gereja yang hidup, yakni gereja dilihat menjadi sesuatu yang khas, menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan membiara. Yang berikut, kekhasan itu terletak dari menghayati kemiskinan, atau terletak dari bagaimana kita menghayati tentang kemiskinan, ketaatan dalam kehidupan. Harta dan kekayaan, kuasa dan kedudukan, perkawinan dan kehidupan keluarga adalah sesuatu yang baik dan sangat bernilai dalam hidup ini. Namun untuk konteks biarawan-biarawati itu tidak sesuai, karena dengan menghayati kaum kebenaran, kebiaran, para biarawan-biarawati menjadi tanda Bapak, tanda Bapak, tanda Bapak, tanda Bapak kekayaan kekuasaan, tanda Bapak, tanda Bapak kekayaan, ya.
Yang berikut tentang kaum apa? Sebelum kenalan ini kelompok hati nurani. Baik, saya akan membagikan tugas berkaitan dengan arti dan makna gereja dalam persekutuan gereja. Kelompok 1, kelompok banget 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok sukacita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3 kelompok apa? Kelompok kebenaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jangan kan? Kelompok hati nurani 1, 2, 3, 4. Oke. Baik, untuk soal tugas atau kerja kelompok yang harus kita kerjakan sekarang untuk mendalami materi tentang arti dan makna gereja dalam persekutuan terbuka. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan arti gereja. Jelaskan arti gereja. Jelaskan arti gereja menurut Gaudium et Spes artikel 1. Jelaskan arti atau definisi gereja menurut Gaudium et Spes artikel 1. Silakan duduk dalam kelompok. Ini kelompok? Ya. Ya. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi gereja menurut Gaudium et Spes artikel 1. Sudah. Yang kedua. Sudah. Yang lebih bergembira kita akan berdiri, kita hanya speaking. Tepuk 1 kali. Tepuk 2-3 kali. Kita masing-masing. Presentasi pertama saya persilakan untuk kelompok. Yang pertama, saya persilakan kelompokkan. Pertanyaannya, jelaskan definisi gereja menurut Gaudium et Spes artikel 1. Ya, silakan berdiri. Yang presentasi silakan berdiri. Ya. Definisi gereja menurut Gaudium et Spes artikel 1 adalah persekutuan umat yang percaya akan Kristus di bawah bimbingan Roh Kudus dalam jalannya menuju Allah Bapa. Ya.
tentang arti dari gereja atau mendefinisikan gereja menurut Kak Express adalah apa? Persekutuan umat yang percaya akan Menurut Gadium SS, gereja adalah persekutuan umat yang percaya akan Yesus Kristus di bawah bimbingan Roh Kudus dalam ziarah menuju Allah Bapa. Ya, itu menurut kelompok 2. Menurut kelompok 3, Gereja. Yang ketiga, hukum dan persaudaraan memang perlu, tetapi di kehidupan peran hidup nurani, peran hati nurani dan tanggung jawab pribadi. Yang keempat, sikap disiplin, sederhana dan terbuka. ya, menurut kelompok 1, model-model gereja zaman sekarang itu ada 2. Ya, yang pertama gereja institusional. Model gereja ini lebih menonjol dalam 4 hal penting. Yang pertama, organisasi lahiriah yang terstruktur, piramidal dan tertata atau hierarkik. Itu poin pertama. Sedangkan menurut kelompok 1, poin kedua, kepimpinan tertabis atau hierarki. Hierarki hampir identik dengan gereja itu sendiri. Suatu institusi, apalagi institusi besar seperti gereja Katolik, tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, hukum dan peraturan untuk menata dan menjaga kelangsungan suatu institusi, apalagi institusi yang berskala besar seperti gereja, tentu saja membutuhkan hukum dan peraturan yang sangat jelas. Yang keempat, sikap yang agak triumfalistik atau tertutup. Gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan sejati, atau dalam bahasa Latin extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Sekarang poin keempat, gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cara-cara saya. Yang berikut, model-model gereja persekutuan umat. Dia lebih menonjol pada 4 poin. Yang pertama, hidup persaudaraan karena iman dan harapan yang sama. Persaudaraan adalah persaudaraan kasih. Yang kedua, ikut serta semua umat dalam hidup gereja, bukan hanya saja hierarki dan gerbang mati yang harus aktif dan hidup dalam. Pertanyaan berikut, jelaskan konsekuensi hati gereja yang menguat bagi hierarki dan bagi kaum bapa. Kelompok 2, ya jelaskan. 1. Konsekuensi bagi pimpinan gereja atau hierarki. Menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayanan. Pimpinan bukan di atas umat tetapi di tengah umat. Yang kedua, harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia-karunia yang tumbuh di kalangan umat. Yang kedua, konsekuensi bagi setiap anggota umat. Yang pertama, menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Orang tidak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja. Yang kedua, aktif dalam kehidupan umat menggunakan segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Ya. Tugas kelompok kita. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, saya akan menjelaskan 4 poin penting yang berkaitan dengan tugas kelompok. Ya. Tugasnya di buku. Ya. Baik, perhatikan di sini. Yang pertama tadi tentang soal tentang
kita adalah gereja, aku adalah gereja, dan kamu adalah gereja. Sudah? Sudah. Yang pertama. Sedangkan berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, model-model gereja. Model-model gereja zaman sekarang dia lebih menekan pada dua model gereja. Ini 4 poinnya. Yang pertama, organisasi lahiriah. Itu pertama. Ini gereja institusional. Yang kedua, kepemimpinan terstabil dan hierarki. Yang ketiga, hukum dan peraturan. Yang keempat, sikap yang terang dan tertutup. Itu model gereja yang pertama. Sedangkan model gereja yang kedua adalah model gereja persekutuan umat. Dia juga lebih menonjol pada 4 poin. Yang pertama, hidup persaudaraan. Yang kedua, ikut serta dalam umat dan hidup gereja. Yang ketiga, hukum dan peraturan. Yang keempat, sikap misi dan sederhana. Sudah? Sampai di sini bisa paham? Bisa. Nah, pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan jelaskan konsekuensi. Nah, konsekuensi bagi pimpinan gereja. Coba perhatikan di sini. Konsekuensi bagi gereja yang umat. Yang pertama, menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayanan. Pimpinan bukan di atas umat, tetapi di tengah umat. Ini diperuntukkan untuk kaum apa? Ini kaum hierarki. Yang kedua, harus peka untuk melihat dan mendengar karisma atau karunia yang tumbuh di kalangan umat. Dua poin penting ini yang menjadi acuan konsekuensi bagi pimpinan gereja atau hierarki. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah konsekuensi bagi setiap anggota umat. Ada 2 poin. Yang pertama, menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Orang tidak dapat menghayati kehidupannya, imannya secara individu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, aktif dalam kehidupan umat, menggunakan segala karisma, karunia dan fungsi yang dipercayakan kepada kepentingan misi gereja. Sudah. Yang terakhir, konsekuensi bagi hubungan abang dan hierarki. Paham gereja adalah sebagai umat Allah telah membawa konsekuensi dan hubungan antara hierarki. Menjauhi dalam hal ini dalam arti tidak berbuat dosa. Yang berikut, umat Allah harus mentaati perintah, perintah-perintah Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Janji-janji Allah ini adalah janji-janji yang berkaitan dengan keselamatan atau berkaitan janji-janji Allah. Allah akan menepati, Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Janji-janji Allah ini adalah janji tentang keselamatan sejati bagi umatnya. Yang terakhir, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati pada pasir dan dari keempat poin ini, ini 1, 2, 3, 4 dapat disimpulkan bahwa gereja sungguhnya merupakan umat Allah yang sedang dalam perjalanan menuju Allah. Sampai di sini bisa paham? Sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, satu orang memimpin kita dalam doa penutup. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Berdoa mulai.